Irlan? Baik, Bun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Jumpa dari pada kesempatan malam hari ini saya akan memandu di kegiatan Lontara edisi ke-31 dengan tema Lux Suite for Education. Adapun pemateri kita malam hari ini adalah Bapak Tommy Hartono, mulai ya Pak, mulai Iya, PET, mulai Private Limited. LPG, Singapura Lux Partner yang akan dipandu oleh Bapak Dirlan Mape dari SMA Negeri 9 Sidrap. Untuk mengefisienkan waktu, saya silakan Pak Dirlan memandu acara ini. Silakan Pak Dirlan. Baik, Teh Umi, host keren kita yang sudah melanglang buana di dunia Vicon. Terima kasih sekali lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kepada kita semua hingga kita jumpa lagi di kegiatan pembelajaran IGI Land Online for Nusantara Lontara edisi ke-31 dengan mengangkat sebuah tema yang tentunya sangat menarik untuk kita pada malam hari ini, yaitu Lux Suite for Education. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama Bapak Direktorat PSMK atas perkenannya pemanfaatan Webex event untuk IGI pada umumnya dengan menggunakan Webex event PSMK. Selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia Lontara dan seluruh panelis yang sudah bergabung pada malam hari ini yang insya Allah akan membantu dan memandu jalannya Vicon pada malam hari ini. Terima kasih terkhusus juga kepada Bapak narasumber atas perkenan waktu dan ilmunya yang insya Allah akan kita bagi pada malam hari ini. Sudah kurang lebih 100 peserta yang sudah bergabung di Vicon edisi 31 Lontara pada malam hari ini. Dan terlebih spesial ya kepada Bapak Ibu ya seluruh partisipan yang sudah bergabung, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Nusantara. Selanjutnya kami menyampaikan ya bahwa kegiatan kita pada malam ini akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam dan tentunya diisi dengan pemaparan materi oleh narasumber dan ada sesi tanya jawab di akhir waktu kita. Sepanjang jalannya acara Bapak Ibu seluruh partisipan akan diberi kesempatan untuk mengisi absensi nanti yang akan disiapkan oleh panelis. Dan tentunya di sesi tanya jawab Bapak Ibu boleh mengajukan pertanyaan dengan 2 cara. Boleh dengan menuliskan di room chat ataupun dengan raise hand dan nanti akan bisa bertanya langsung kepada Bapak narasumber kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, sebelum saya persilakan ke Bapak narasumber, alangkah idealnya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Mungkin saya akan memberikan sedikit pemaparan kurikulum vitae dari Bapak narasumber hebat kita pada malam hari ini. Beliau bernama Pak Dirlan, nggak ada suaranya. Yes. Terputus. Halo. Terputus. Iya, diulang. Dari mana Teh saya harus mengulang? Dari nama. Oh iya. Narasumber kita pada malam hari ini. Bagaimana Teh? Sudah bagus? Bagus, lanjut. Oke. Pendidikan beliau Bachelor Degree in Computer Security and Network Administration 2011, awarded by Management Development Institute of Singapore in collaboration with Edith Cowan University. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kemudian Advanced Diploma in Information Technology tahun 2008, award by Management Development Institute of Singapore. Kemudian Diploma in Information Technology tahun 2008, awarded by Management Development Institute of Singapore. Kemudian pekerjaan pengalaman beliau Juli 2012 sampai Juni 2013, beliau adalah Worldwide Trade Management PT Ltd Singapura. Kemudian Digital Associated Juli 2012 sampai Desember 2013. Kemudian Chief Technology Officer Assistant Januari 2013 until Juni 2013.
Kemudian di Juli 2013 sampai Desember 2016 beliau adalah startup PT Pelopor Ide Kreatif Indonesia. Kemudian disertai cabang-cabang tugas-tugas beliau, ada Director Assistant, kemudian IT Director, kemudian Business Development Director mulai dari Agustus 2017 sampai Agustus 2018. Ini banyak sekali beliau punya karir ya. Hingga saya bacakan yang terakhir, beliau adalah Southeast Asia Business Development Director. Wah, luar biasa beliau. Bapak Ibu narasumber kita pada malam hari ini. Kemudian ada pun sertifikat penghargaan beliau. Yang pertama Microsoft Certificate System Engineer, Microsoft Certificate System Administrator, Microsoft Certificate Teknologi Spesialis, Microsoft Certificate Profesional. Kemudian pengalaman yang lain bagi beliau, Agustus 2017 sampai saat ini, beliau adalah Vihara Mahavira Geraha Pusat, Mahavira Badis Center, ya, Youth Publication Leader. Kemudian di Juli 2016 beliau adalah komunitas investor muda, dan November 2016 sampai sekarang Portiber ya, Forum Tionghoa Bersatu, United Chinese Forum, Wasekjen, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Publikasi dan Staf Ahli. Ya, kemudian portofolio Google Play ini banyak sekali. Nanti kami share ya Bapak Ibu portofolio beliau. Ini banyak sekali aplikasi, kemudian ya ini berupa media, kemudian pelatihan yang beliau pandu di luar negeri. Dan alhamdulillah pada malam hari ini beliau hadir berkenan untuk kita semua Bapak Ibu guru hebat. Untuk mengefisiensi waktu, mungkin kalau ada yang salah dari perkenalan Bapak narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Tommy Hartono, kami mohon maaf. Luar biasa Bapak, kami tidak sanggup dan tidak mampu semua Bapak Ibu demi kelancaran acara kita pada malam hari ini. Untuk mengefisiensi waktu, nanti beliau akan menambahkan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan Bapak kalau ada yang salah dalam pembacaan kurikulum kita Bapak Tommy Hartono. Untuk itu kami persilakan saja langsung untuk memaparkan materinya Bapak, dan sedikit perkenalan kalau ada yang perlu ditambahkan Bapak. Silakan Pak. Siap, terima kasih Pak Dirlan ya, Pak Dirlan nih. Oke, tadi mungkin sempat hilang, nama saya Tommy Hartono, saya dari Jakarta. Kebetulan memang saya banyak berkiprah sih di Singapura, karena kita membawa banyak sekali teknologi dari Indonesia untuk berkiprah di Singapura. Salah satunya mulai private limited yang ada headquarter di Singapura, dan di Indonesia pun kita membangun banyak sekali juga transformasi digital, baik itu dalam pendidikan, baik bisnis maupun secara kehidupan kita. Ini juga sedikit informasi juga bagaimana saya memulai kiprah saya di Indonesia, yaitu saya mulai dari digital marathon. Ini 2013 itu pertama kalinya kita digital marathon di Indonesia. Kalau misalnya yang tinggal di daerah Jabodetabek, nah, kebetulan saya bersama dengan beberapa perusahaan juga membangun namanya Wi-Fi at Commuter Line. Jadi mungkin kalau misalnya yang di Jabodetabek mungkin ada pernah melihat stiker seperti ini. Kalau ada stiker seperti ini berarti ada Wi-Fi yang saya yang develop. Gitu. Dan banyak sekali saya juga, harapan saya sih lebih banyak tentang Indonesia itu tidak hanya di Indonesia bisa berkiprah banyak sekali di luar negeri, dan ini banyak sekali yang hasil kiprah kita di luar negeri. Dan tidak hanya itu, kita juga Indonesia, bagaimana cara kita membangun Indonesia, yaitu kita juga belajar bagaimana luar negeri melaksanakan new normal juga dengan teknologi. Begitu. Salah satunya dengan teknologi Luxut, yang hari ini saya akan bawakan untuk di dunia pendidikan. Jadi bagaimana Luxut yang menjadi aplikasi kolaborasi, aplikasi komunikasi
bisa bermanfaat untuk sekolah maupun dunia pendidikan di seluruh Indonesia. Nah, sedikit perkenalan untuk aplikasi LAK. Ini dibangun oleh sebuah perusahaan namanya ByteDance. Jadi ByteDance ini berpusat di Singapura dan beliau juga aplikasi ByteDance juga menelurkan beberapa aplikasi, salah satunya aplikasi TikTok yang sedang tenar di Indonesia. Nah, selanjutnya ini sedikit bagaimana perjalanan aplikasi LAK. Pertama kali dari bagaimana LAK itu hadir gitu. Jadi ini sebenarnya LAK itu dibangun dari kebutuhan perusahaan kami sebagai ByteDance itu untuk komunikasi antar anggota di dalam perusahaan kami. Jadi awal-awal tahun 2012 kita menggunakan Skype. Banyak sekali perusahaan bahkan di Indonesia juga menggunakan Skype untuk komunikasi internal di perusahaan. Nah, setelah itu kami melihat banyak sekali hal yang kita ingin lakukan, tapi ternyata tidak bisa diakomodir oleh Skype. Makanya setelah itu kita berpindah ke WeChat Enterprise, dan kita melihat lagi ternyata, oh ini ada dalam kita berpindah ke satu platform-platform lain, kita migrasi itu tidak mudah. Lalu ketika pindah ke migrasi tersebut, itu kita melihat, oh ternyata apa yang kita lihat di Skype, ternyata tidak ada di tempat baru, tapi ini banyak sekali fitur yang barunya. Jadi ada timpang juga. Lalu selanjutnya mungkin di Indonesia juga banyak sekali pengguna dari Slack. Slack itu juga aplikasi kolaborasi. Beberapa dunia pendidikan di Indonesia juga menggunakan Slack untuk berbagi pendidikan maupun berbagi pengetahuan juga di dalam. Lalu kalau misalnya di Indonesia mungkin kurang begitu terkenal, ada satu aplikasi namanya DingTalk. DingTalk ini aplikasi yang dibangun oleh perusahaan Alibaba. Itu aplikasi juga untuk perusahaan, tapi karena banyak sekali dia pusatnya juga ada di China, jadi banyak sekali timpang kebutuhan yang ada di negara China dan kebutuhan yang ada di negara luar tidak sama. Nah, makanya karena ByteDance ini kita berorientasi secara global, kita ingin berkembang ke seluruh dunia, makanya kita berpikir, wah, kita udah pindah 4 kali nih. Apakah kita mau pindah ke aplikasi lain lagi? Akhirnya keputusan di dalam perusahaan kami yaitu kita buatlah aplikasi LAK. Jadi pada awalnya LAK ini tidak kita komersialkan secara luar karena memang ada kebutuhan di perusahaan kami untuk komunikasi. Tapi setelah melihat potensi dan banyak sekali hal-hal yang bisa digunakan di publik, akhirnya kita mengkomersialkan LAK tepat sebenarnya sebelum tahun 2019. Jadi sangat baru dan memang seperti bayi lah. Ini masih langkah bayi kecil oleh LAK gitu. Oke. Nah ini sedikit lokasi-lokasi tempat pusat kita ada di Singapura. Kita ada banyak sekali pusat untuk risetnya juga dan buat bisnis di seluruh dunia. Salah satunya juga kita sedang bangun ada di Southeast Asia, yaitu Asia Tenggara. Oke. Nah ini lebih detail. Banyak sekali bertanya, sebenarnya LAK itu apa sih? Gitu. Nah ini kalau misalnya di halaman ini sebenarnya menjelaskan secara terbuka sekali. Apa sih itu LAK? Jadi LAK itu tujuannya adalah untuk cross-cultural. Jadi kita itu apa sih yang kita lakukan biasa, baik itu kita di rumah atau bahkan kita bekerja atau belajar. Ada chatting, ada kalender, ada biasa content storage. Biasa kan kita buat bikin dokumen dan bikin banyak sekali share-share dokumen juga di sana. Kita juga meng-email. Ini salah satu kegiatan yang paling aktif. Kayak hampir setiap hari kita lakukan chat, kalender, cloud storage, online doc, dan email. Dan sekarang yang apalagi di masa situasi seperti ini, apalagi udah menuju new normal, kita hampir tiap hari tidak jauh-jauh dari fitur video conference. Nah, kita lihat banyak sekali fungsi-fungsi yang digunakan oleh kita, banyak juga aplikasi-aplikasi yang menyediakan layanan-layanan yang untuk memenuhi kebutuhan kita setiap harinya. Jadi untuk dalam fitur chat, untuk kalender, bagaimana kita mengatur jadwalnya,
storage, dan lain-lainnya itu banyak semua ditampung dalam aplikasi LAK. Jadi kita punya visi adalah dengan satu aplikasi itu beragam fungsi yang dapat kita gunakan. Nah, kalau misalnya kita melihat secara transformasinya, bagaimana kita untuk instant messaging kita banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Untuk kalau instant messaging ini sangat lumrah ya. Ini kita banyak sekali aplikasi yang kita sudah tahu. Untuk content creation ada yang pakai Office, ada yang pakai Google. Nah, ini untuk dua kepentingan ini saja kita sudah menggunakan banyak sekali tipe aplikasi. Kalau misalnya kita balik lagi lihat di handphone kita, berapa banyak aplikasi yang kita gunakan untuk instant messaging? Coba bisa dihitung itu lebih dari satu. Bahkan untuk yang kita sebagai untuk kegiatan yang normal. Belum dihitung untuk kegiatan yang belajar mengajar atau bahkan kita bekerja atau berbisnis. Nah, untuk kolaborasi yang content creation, ya ada yang memakai Google. Google kan ada Google Docs, Google Sheet, Office, ada banyak untuk berbagi juga. Nah, ini juga di kolaborasi yang setiap kali kita membuat dokumen, kolaborasi pasti dengan ini nih, content storage, cloud storage. Salah satu ada yang memakai Google Drive, ada yang memakai Dropbox, ada juga yang memakai OneDrive. Jadi ini kita bisa berbagi dokumen. Jadi untuk 3 hal saja kita sudah menghitung. Bahkan kalau misalnya kita hitung jari kita, bahkan ada yang memiliki lebih dari jumlah yang ada di jari sekarang ini. Saking banyaknya jumlah yang kita pakai. Belum kita hitung emailing ketika kita komunikasi. Ada beberapa, mungkin kalau untuk sekarang banyak yang lebih chatting, tapi kalau misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang formal, atau informasi yang formal, atau yang broadcast, kita terkadang ada juga menggunakan email. Nah, ditambah lagi ketika kita sudah tidak bisa bertemu secara fisik, mungkin ada yang bisa bertemu, cuman agak sulit. Banyak protokol-protokol yang kita harus lalui. Ada beberapa kita menggunakan online. Nah, untuk menggunakan online ini kan kita menggunakan kalender untuk mengatur jadwalnya. Mengatur jadwal ini juga kita menggunakan satu aplikasi lagi. Dan ini yang kalau misalnya fungsi terakhir ini hampir semua kita tidak jauh mungkin selama bahkan dari pandemi sampai new normal ini bahkan kita tidak jauh-jauh. Nah, ini banyak banget aplikasi-aplikasi yang menyediakan fungsi untuk pertemuan daring. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini keseluruhan fungsi, ada 6 fungsi di sini. Bahkan kalau misalnya bisa dibilang ketika kita membuka handphone kita tinggikan ini, 2 tangan ini, ada 10 jari. Kalau misalnya dilihat, ada beberapa handphone tuh aplikasi untuk kebutuhan ini bahkan lebih dari 10. Nah, coba bayangkan ini banyak sekali aplikasi. Ketika kita mencari, oh kita sebelumnya chatting di mana ya? Itu cari, itu juga lumayan pusing. Ketika email juga banyak sekali aplikasi. Jadi kita data itu bakal kemana-mana. Nah, harapannya dari transformation journey ini, dari perjalanan kita bertransformasi untuk dunia kolaborasi, yaitu menjadi satu aplikasi. Jadi satu aplikasi ini bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di sebelah kiri dalam satu aplikasi. Dan juga harapannya dengan satu aplikasi itu juga mengurangi jumlah storage maupun memori yang dipakai untuk kebutuhan yang biasa kita gunakan untuk berkolaborasi. Oke, ini juga salah satu kita juga direkomendasi oleh UNESCO. Jadi kalau misalnya saya bisa memperlihatkan, ini tadi saya baru juga sempat membuka websitenya UNESCO. Ini di sini ada beberapa aplikasi yang untuk kolaborasi komunikasi jarak jauh. Jadi kalau misalnya ini, jadi platform kolaborasi yang mendukung komunikasi video langsung. Ada beberapa aplikasi dan ini kalau misalnya di sini ya harapannya dengan website UNESCO juga sangatlah baik ya. Jadi di sini kita bisa melihat banyak sekali penyedia-penyedia yang memungkinkan kita untuk tetap berkiprah walaupun situasi seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya ada sempat, boleh juga dicek, boleh juga dicoba juga. Jadi harapannya kalau misalnya ada bagian aplikasi yang bisa dan baik untuk digunakan, jangan sungkan untuk dipakai. Oke, ini saya lanjutkan.
Nah, ini sedikit salah satu fungsi dari Luck, yaitu di dalam dunia pendidikan kita bisa kolaborasi. Seperti kalau misalnya kita melihat ada di Office, baik itu Office, baik itu Google, itu banyak sekali kolaborasi. Satu kita satu dokumen kita berkolaborasi secara beramai-ramai. Ini di sini di Luck juga ada fitur kolaborasinya dan bahkan satu dokumen pun kita bisa kolaborasi sampai 50 partisipan. Itu salah satu fungsinya. Dan untuk kalender kita juga tidak hanya untuk Luck Calendar, kita banyak juga kolaborasi dengan Google. Jadi untuk yang sudah menggunakan Google Calendar, jangan sungkan untuk memakai Luck Calendar karena di dalam Luck Calendar kita bisa sinkronisasi dengan Google Calendar. Nah, ini juga salah satu studi kasus untuk dunia pendidikan. Jadi harapannya dengan seperti kita gunakan sekarang ini, pertemuan daring bisa memberikan pengetahuan, bahkan bisa membuat ruang kelas dimanapun kita berada. Nah, di sini kalau misalnya untuk fitur komunikasi, chatting, di sini ada fitur grup. Jadi kita bisa membuat grup seperti di aplikasi yang lainnya. Nah, ini yang saya juga lumayan banggakan dari aplikasi Luck, yaitu kolaborasi dari satu dokumen. Jadi satu dokumen itu kita bisa berkolaborasi sampai 50 orang dan bahkan saya belajar ya dari beberapa pengalaman berkolaborasi secara daring. Jadi mungkin kalau misalnya untuk yang sudah pernah melakukan kolaborasi secara daring, itu ada suka dan dukanya dalam berkolaborasi secara daring. Jadi ada kadang-kadang ada ketika kita mengedit sebuah dokumen, lalu kita diedit rame-rame oleh pengguna lain, dokumen itu tiba-tiba jadi corrupted. Nah, mungkin ada teman-teman yang pernah mengalami hal itu. Itu juga kebetulan satu bug dari sistem collaboration menggunakan open source. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi menggunakan fitur open source itu dan ada bug yang sudah saya laporkan sih. Cuman dengan itu sebenarnya bisa mengganggu sih, lumayan mengganggu untuk kolaborasi dan saya lumayan bangga juga karena Luck itu telah mengupdate fitur kolaborasi tersebut. Jadi potensi untuk terjadinya konflik atau nggak corrupted dalam file itu jadi minimal gitu. Nah, oke. Itu adalah sedikit cerita tentang aplikasi Luck. Jadi hari ini saya tidak hanya menceritakan tentang aplikasi Luck, tapi saya juga memperkenalkan aplikasi Luck langsung live. Jadi bisa melihat aplikasi Luck apa sih yang mungkin tadi saya ada bicarakan tentang fitur-fitur yang dalam aplikasi Luck. Di Luck katanya ada chat nih. Wah, kayak gimana sih chatnya gitu. Terus ada isinya kalender, ada app center, cloud storage, kontak, online doc, email, bot, dan video conference. Ini kayak gimana sih? Ini kan baru icon aja nih. Nih, nah dalam tahap selanjutnya ini saya akan memberikan secara real. Jadi aplikasi Luck itu seperti apa sih? Biar agar bisa kenal juga dengan aplikasi Luck. Nah, kalau misalnya kita buka di sini, nah ini adalah aplikasi Luck. Jadi sebenarnya aplikasi ini sangat mudah sebenarnya dipahami. Ini adalah fitur-fiturnya di sebelah kiri. Jadi kalau misalnya untuk berpesan seperti yang tadi saya mention, yaitu tentang untuk fitur chatting, inilah seperti ini. Kita bahkan bisa membuat grup, bisa bercengkerama, dan bahkan kalau misalnya di sebelah kanan atas di sini kita bisa melihat bisa langsung video conference di dalam grup. Nah, ini adalah fitur chattingnya. Salah satu fitur lainnya yaitu ini, buat meeting, join meeting, dan share screen buat kolaborasi. Salah satu fitur andalan dari Luck ini mungkin juga bisa menjadi pertimbangan sih ketika kita memilih aplikasi pertemuan daring, yaitu salah satunya fitur share screen. Nah, fitur share screen ini berbeda dari fitur share screen yang biasa kita lihat. Nah, mengapa nih fitur share screen ini berbeda? Jadi ketika kita melakukan meeting di aplikasi Luck,
kita bisa langsung kolaborasi. Jadi tidak hanya kita melihat ini layar secara satu arah, itu tapi kita bisa langsung berkolaborasi. Partisipan-partisipan anggota-anggota pertemuan daring ini bisa langsung kolaborasi mengedit dokumen bersama-sama. Jadi tergantung jika perizinannya diberikan nanti bisa diedit bersama-sama. Oke, nah ini untuk kolaborasinya. Nah, salah satu hal lainnya yaitu fitur kalender. Nah, fitur kalender ini seperti kita biasa menggunakan di aplikasi mungkin Google Calendar. Nah, ini kita bisa juga impor Google Calendar ke dalam kalender yang ada di Lab. Dan selanjutnya, kalau misalnya ini adalah fitur untuk mungkin kalau misalnya di bagian sini adalah online cloud storage sama online docs. Jadi dalam fitur cloud storage ini kita bisa memasukkan seperti Dropbox, seperti Google Drive, kita bisa mengupload dokumen-dokumen kita ke dalam aplikasi Lab. Dan juga kita bisa di sini pun ya, salah satu juga fitur juga di Lab yaitu kita bisa membuat sebuah dokumen. Kita bisa membuat dokumen, kita bisa membuat Sheets. Sheets itu kalau misalnya di equivalenin seperti Google Sheets atau Microsoft Excel. Ini kita bisa buat secara online dan kita bisa kolaborasikan langsung dengan anggota, misalnya kita membuat grup chatting, kita langsung kolaborasikan satu dokumen, itu memungkinkan sekali. Nah, ini di kontak-kontaknya kita. Nah, ini juga balik lagi salah satu pertimbangan kita menggunakan aplikasi kolaborasi. Ketika kita menggunakan aplikasi kolaborasi, itu banyak sekali fitur-fitur dasar yang sudah kita ketahui. Salah satunya adalah fitur chatting, seperti yang sebenarnya fitur pertemuan daring, itu yang paling primer ya, pertemuan daring dan kolaborasi dokumen. Tidak hanya itu, Lak itu juga terus berkembang dan memberikan banyak sekali manfaat. Jadi di dalam aplikasi Lak ada fungsi namanya Workplace. Kalau misalnya di handphone, kita biasa melihat ada Play Store, ada App Store. Nah, di Lak ini seperti dalam sebuah satu wadah di mana kita bisa berkiprah di dalamnya. Tidak hanya menggunakan fitur-fitur dasar kita juga bisa mengkoneksikan aplikasi Lak itu dengan banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita tambahkan. Misalnya contoh QOLL, secara mungkin ekuivalen di luarnya yaitu seperti Google Form. Kita juga ada fitur attendance untuk absensi dan banyak sekali fitur-fitur lain. Kita juga bisa mensinkronisasikan dengan fitur Google. Jadi kalau misalnya dari sini harapannya bahwa Lak ini sebenarnya bukan sebuah penyedia layanan baru untuk ini. Harapannya malah Lak ini menjadi pemersatu aplikasi kolaborasi dan bisa memberikan lebih banyak manfaat lagi jika kita berkolaborasi gitu di dalamnya. Oke, nah mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Lak, mungkin saya kembalikan ke panelis. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Tommy Hartono atas pemaparan materinya luar biasa, Bapak, Ibu guru hebat tentu yang sudah mengikuti. Ini kurang lebih 200 ini Pak Tommy ini yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Dan luar biasanya di room panelis ini ada Ibu Indah ya, Ibu Bupati Luwu Utara. Luar biasa nih Ibu Bupati, sejak awal tadi saya lihat sudah bergabung bersama dengan kita belajar di Lakpo Education pada malam hari ini. Sebuah kehormatan dan penghargaan tertinggi buat tim Lontara pada malam hari ini, Bu, bergabung bersama kami. Terima kasih, Ibu. Baik, Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada, tentu sepanjang pemaparan Bapak narasumber kita pada malam hari ini, tentu ada yang ingin kita pertanyakan.
Kami persilakan kepada Bapak Ibu boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat ataupun dengan raise hand, dan nanti kita akan persilakan bertanya langsung kepada Bapak narasumber kita malam hari ini. Baik, Ibu host. Chat dulu, di kolom chat dulu sudah banyak pertanyaan Pak Dirlan, nanti baru kita sesi tanya jawab langsung. Oh iya, kalau begitu saya buka kolom chatnya dulu. Banyak pertanyaan itu di kolom chat. Begini tuh, kita langsung saja ke yang ini angkat tangan dulu. Ada Pak Sialagan Lorbi, baru saya buka room chatnya nanti teh. Oke, silakan Pak Silaga Robin. Silakan Bapak. Iya, saya bukan Bapak, tapi Ibu Lorbi. Maaf Ibu, maaf ya. Silakan Bu. Iya. Pertanyaan saya, kalau boleh ya, udah lama gitu buka-buka Google-nya, tapi tolonglah bisa dimaklumi untuk apa itu namanya? Email sandinya, tolonglah gitu, itu kendalanya saya untuk pakai Google, karena sering terkendala dengan sandinya. Jadi kalau bisa boleh saya sendiri maunya mengubah gitu. Pertanyaan saya, Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tommy. Menangkap pertanyaannya dari Bunda Lorbi? Belum, mungkin apakah tentang Google dan sandinya ya? Jadi Ibu Lorbi ini kesulitan kalau nanti pakai sandi. Nah, di Luxuite ini mungkin apakah ketika masuk ada sandi atau lain sebagainya? Seperti itu sih kalau saya tangkap pertanyaannya. Oke. Kalau misalnya di dalam ini saya jawab atau saya nunggu pertanyaan dulu atau gimana? Silakan langsung. Langsung ya. Oke. Jadi kalau misalnya di dalam fitur lock itu tidak ada perlu membuat password. Jadi kita hanya perlu masuk menggunakan email atau menggunakan nomor HP. Jadi di sini setelah kita masuk itu akan mengirim OTP. Jadi password yang dikirim itu langsung secara live. Kalau misalnya kita menggunakan nomor handphone, dikirim ke nomor handphone. Kalau misalnya menggunakan email, dikirim ke email. Jadi password itu tidak perlu diingat. Nanti akan langsung otomatis membuat password yang akan ketika kita login gitu. Baik, terima kasih Pak Tommy. Pak Tommy, ada pertanyaan bagus di live streaming saya dari Pak Rizal. Kalau dilihat bagaimana lengkapnya Luxuite, kok bisa ya Zoom yang lebih ngetop di paling banyak dipakai di Indonesia? Kenapa tuh? Iya. Nah, kalau misalnya dilihat memang Zoom emang lebih terkenal. Kenapa? Karena Zoom memang dari awal fungsinya memang untuk secara publik. Jadi untuk digunakan di orang-orang secara publik. Tapi kalau untuk aplikasi Luck memang peruntukan awalnya memang untuk komunikasi internal kami sendiri. Jadi untuk perusahaan kami. Tapi setelah melihat itu, kita melihat ada potensi nih. Luck ini kalau misalnya kita menggunakan sendiri, kita tidak bisa memberikan manfaat bagi semua orang. Nah, kita melihat ada potensi itu. Kenapa kita tidak lakukan? Makanya kita membuka aplikasi Luck untuk di luaran gitu. Tapi ini juga masih baru nih. Kira-kira secara aktifnya kita baru 1 tahun, bahkan kurang dari 1 tahun untuk aplikasi Luck. Baik, terima kasih. Sekarang kita ke pertanyaan langsung dulu. Bunda Lorbi, silakan tangannya ditunjukkan dulu. Ke Pak Jamal sekarang. Silakan Pak Jamal. Pak Jamal. Mungkin masih bikin kopi. Ke Pak Ahmad Rosadi. Silakan Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad. Masih terkendala audio. Sekarang ke Bunda Erni. Halo Bunda Erni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tadinya yang pertama sebenarnya mau saya tanyakan adalah apakah aplikasi ini harus menggunakan akun untuk memilikinya? Ternyata tadi sudah dijawab cukup menggunakan email. Terima kasih.
yang menjadi pertanyaan saya, apakah di LARIN juga tersedia layanan untuk misalnya media pembelajaran interaktif, seperti misalnya Microsoft, ada Sway. Terus yang kedua adalah untuk pertemuan daring, apakah nanti misalnya saya gunakan di sekolah, apakah bisa dibatasi jamnya untuk pertemuan, apakah ini bisa digunakan dalam jangka panjang begitu Pak? Terima kasih. Oke. Ibu? Tertangkap pertanyaannya? Iya, tadi ada satu hal tentang Microsoft Sway ya, Sway. Atau saya kurang menangkap itu Microsoft apa tadi itu? Fasilitas di kayaknya. Microsoft, fasilitas di Microsoft kan ada suara. Nah, apakah di Lux Suite ada batasannya atau tidak gitu? Oke. Kalau misalnya untuk menjawab batasannya di Lux Suite tidak ada batasan. Jadi kita bisa pertemuan daring tanpa batas berapa waktu yang kita pakai. Lalu untuk yang tadi saya agak miss itu yang pertanyaan pertama yang tentang interaktif di Microsoft ya. Itu mungkin kalau boleh Media, di Pak. media, oke? Media pembelajaran, Pak. Media pembelajaran interaktif. Apakah Mungkin boleh tersedia dijelaskan juga? sedikit nggak media pembelajaran interaktif dia seperti apa? Seperti macam PowerPoint, Pak, tapi dia lebih hidup begitu. Bisa sampai misalnya dia gambar-gambarnya itu bisa sampai 3 dimensi. Jadi anak-anak itu lebih tertarik untuk Ya. seperti itu. Di Microsoft itu kan ada ini Mas, apa tuh PowerPoint yang bisa 3 dimensi itu. Nah, di Lux Suite-nya ada nggak tampilan PowerPoint seperti itu supaya anak-anak belajarnya lebih interaktif? Oke. Saya dapat kalau gitu. Nah, kalau misalnya untuk aplikasi Lux memang kita presentasinya memang masih basic menggunakan presentasi biasa. Jadi untuk yang buat 3D kita masih belum bisa. Cuman kita tidak menutup kemungkinan karena aplikasi Lux ini kita akan bisa kolaborasi dengan banyak sekali penyedia aplikasi lain ya. Kita tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dan memasukkan Microsoft Sway itu ke dalam aplikasi Lux. Seperti itu mungkin. Demikian Bu Eni, terima kasih ya. Baik. Iya. Sekarang ke Bu Dede. Baca di chat ya, Teh Umi. Satu lagi Bu Dede. Udah dinyalakan. Oke. Silakan Bu Dede. Oke, assalamualaikum. Halo. Ini Pak, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah di Lux Suite itu tadi ada storage itu, berarti ketika kita menggunakan aplikasi doc yang ada di sana atau aplikasi Excel itu bisa langsung tersimpan di Lux Suite gitu? Ada penyediaan untuk penyimpanan data bagi kita yang sudah membuat dengan menggunakan Lux Suite atau tidak gitu? Yang kedua, ya, apakah langsung kita kemudian mengundang peserta dalam hal ini misalkan siswa, atau kita bisa juga menggunakan chat tadi, misalkan di chat kita sudah buat grup, lalu di grup itu kita lakukan. Nah, apakah cara ini lakukan gitu Pak? Itu saja mungkin, terima kasih. Oke, mungkin coba saya rekap itu ya, pertanyaan kedua agak miss tadi, boleh diulang? Diulang lagi Bunda pertanyaannya. Yang kedua mungkin. Nah, untuk penggunaan meeting ya di sana di Lux Suite itu disediakan, apakah bisa digunakan ketika misalkan yang pertama kita klik untuk meetingnya, kemudian kita mengundang secara pribadi partisipan gitu, menggunakan link, apakah seperti itu? Kita bisa sebelumnya membuat grup lewat chat, kemudian melalui grup itu kita undang mereka lewat meeting. Nah, cara yang digunakan di Lux Suite itu untuk melakukan meeting itu tadi. Oke. Pengajaran itu misalnya. Siap. Oke, kalau mungkin sembari menjawab, saya langsung memberikan hands-on nih. Jadi biar bisa melihat nih. Kalau misalnya untuk meeting kita bisa mengajak, misalnya contoh kita ada grup ya, grup di sini kita bisa langsung memulai meeting. Jadi dari grup chatting kita bisa langsung memulai meeting gitu. Dan memulai meeting itu kita juga bisa menggunakan link.
Dan juga salah satu hal lain yaitu kita bisa memulai meeting tuh dari kalender. Jadi, kalender kita bisa memulai meeting juga. Tuh. Dan ini mungkin kalau misalnya fungsi ini sama seperti penyedia aplikasi lainnya, yaitu ada link khusus. Jadi setiap kali kita memulai sebuah meeting, itu ada link yang bisa kita bagikan. Mungkin kalau misalnya memungkinkan, saya bisa membuat sebuah contoh. Jadi teman-teman bisa melihat langsung. Ini tes. Jadi di sini kita bisa, ada linknya nih. Link ini kita bisa bagikan linknya ke grup yang di aplikasi chatting seperti WhatsApp maupun Telegram maupun email, kita bisa mengirimkannya juga. Mungkin apakah seperti itu terjawab untuk yang pertanyaan kedua tadi? Bu Dede, terjawab pertanyaannya? Iya, Bun. Jadi Ya. seperti itu ya, linknya. Oh ya, Atau tadi agak miss yang pertanyaan pertama. Menyambung pertanyaan Bu Dede, ini bisa dipakai untuk berapa orang? Kalau yang ini kita bisa kolaborasi chat 50 orang. Cuma nanti kalau misalnya itu bisa di-upgrade sampai 100 orang. Di-upgrade sampai 100 orang. Oke. Iya. Silakan Pak Dirlan. Pertanyaan Bu Dede udah habis, Pak? Kayak tadi ada pertanyaan pertama deh, kalau tidak salah tadi. Iya, Bu, tadi ada pertanyaan satu ya? Apa ya, Bu Dede? Bu Dede. Kita misalnya kita gunakan dokumen yang ada di sana nih, apakah dokumen atau Excel gitu, Betul. apakah bisa langsung tersimpan otomatis di LAK atau gimana gitu? Ada penyediaan storage-nya gitu untuk Dokumennya langsung tersimpan. Iya gitu maksudnya. kita bisa langsung upload, langsung tersimpan di dokumen. Bisa. Aman, Jadi kita aman. Aman. Atas nama kita atau gimana? Atas nama Mencari pribadi. tersimpannya. Pribadi, Bun. Oh, pribadi ya. Iya. Baik. Sudah? Mungkin tadi aku juga melanjutkan tuh pertanyaan, aman nggak? Nah, ini kalau misalnya ini kita udah ISO internasional. Ya. Jadi kita ada standar untuk keamanan internasional dari ISO 27001 sampai SOC. Itu Ya. seluruh sertifikat keamanan. Jadi tidak masalah untuk menggunakan LAK. Enggak, karena kan selama ini kalau aplikasi baru orang masih bertanya-tanya tingkat keamanannya. Ternyata Betul. LAKSUIT ini sudah memproteksi diri dengan tingkat keamanan yang sudah mendapat ISO, begitu ya? Betul. Siap. Sekarang Pak Dirlan, silakan di sesi tanya jawab yang di chat. Baik, kasih Teo. Ini ada dari Pak Saiful Rahman, nanti mohon materi nanti di-share ya, agar dapat dipelajari lebih lanjut ya. Insya Allah nanti linknya dibagi oleh teman-teman panelis ya. Baik, ini pada pertanyaan Pak dari Alimatul Firmansyah. Apakah aplikasi ini berbayar? Kemudian mohon diulangi dong Pak Tommy cara buka aplikasi LAKSUIT-nya. Ya. Pak Tommy ini juga banyak. Prian, suaranya jangan cepet-cepet katanya. Siap. Siap. Oke, menjawab pertanyaan pertama tadi, aplikasi LAK gratis. Jadi kita bisa mulai sekarang, aplikasinya gratis. Kita bisa langsung buka websitenya di laksut.com. Nanti ada unduh. Nah ini nanti unduh itu tergantung perangkat kita. Kalau misalnya kita pakai Windows, nanti dia download otomatis ini untuk Windows. Kalau di HP juga nanti linknya otomatis berubah. Gitu. Itu pertanyaan tentang yang download ya. Oke, tadi yang ada pertanyaan kedua kalau tidak salah tadi. Ya. Bagaimana cara membuka aplikasi LAK? Apakah benar? Bagaimana cara kita? Iya betul Pak. Ya. Oke. Jadi setelah kita mendownload dan menginstal, ini saya langsung coba keluar dulu. Jadi saya bisa memperlihatkan. Jadi pelan-pelan suaranya. Siap. Oke. Jangan buru-buru ini. Maksudnya kan seperti saya usia lanjut, jadi pelan-pelan. Siap. Terima kasih, Bu. Jadi menjawab tadi tentang pertanyaannya bagaimana aplikasi LAK dibuka.
Jadi pertama kali setelah kita mendownload aplikasi dan menginstall aplikasi, tampilan utamanya akan seperti ini. Jadi kita bisa, tadi sempat juga ditanyakan, itu kita login apakah butuh password? Jadi tidak perlu password. Jadi kita login hanya menggunakan baik itu email address atau surel atau nomor handphone. Jadi kita bisa memasukkan, misalnya contoh, saya memasukkan email saya. Ini email saya di sini. Nah, kita tinggal klik next. Nanti kita tidak perlu mengisi password. Jadi ini password ini akan dikirim. Setiap kali kita login, kita akan dikirim password. Jadi ini untuk salah satu keamanan yang kita pakai di ISO. Jadi untuk menjaga akun kita tidak bisa diambil alih oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Begitu. Mungkin menjawab pertanyaannya. Oke, masih sekira jelas Bapak ya, Alimnatus. Iya. Ini juga sudah terjawab pertanyaannya sekira dari Ibu Akifah. Ibu Iya, Atau gimana, Bu? kalau dilihat ini seperti Telegram juga ya? Betul. Ini kalau misalnya di Indonesia kita banyak mungkin pakai aplikasi Gojek ya atau aplikasi apa, kita masuk tidak pakai password. Itu langsung pakai OTP. Iya, betul. Oke, Ini lanjut berarti ya, Umi. bentar, kodenya dapat. Iya, dari HP atau dari email. Oh, jadi ada dua alternatif, bisa pakai email, bisa pakai nomor HP, begitu ya? Betul. Baik, silakan lanjut Pak Dirlan. Ya, baik, Teomi. Berarti ini Pak Tom, ini sudah terjawab. Ini ada pertanyaan dari Akifah Asra. Bisa diinstal lewat HP ya, Pak? Betul, bisa. Oke. Saya kira sudah terjawab, Pak. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ibu Akifah, pertanyaan sudah terjawab ya, boleh yang menggunakan HP. Selanjutnya dari Ibu Nurji Aftin ya. Izin bertanya, apakah bisa diakses lewat Android? Oh, ini juga sudah sama ya. Iya. Tablet juga bisa, Pak ya. Lebih-lebih lagi tablet boleh. Android juga boleh. Selanjutnya aplikasinya tadi berbayar, ini sudah juga terjawab gratis. Iya, betul. Ya, ini dari Ibu Dranur Hayati, MPD. Ini pertanyaan, maaf Pak, bagaimana caranya download aplikasi ini dan apakah harus dihapus semua aplikasi yang sudah ada? Tapi juga aplikasinya di-lock. Ini barangkali Pak, apakah setelah kita menginstal aplikasi lock, apakah aplikasi yang kayak Drip, Dripbox dan lain sebagainya itu dihapus lagi? Oh. Tidak usah diinstal. Tidak gitu maksudnya, Pak. Kalau misalnya memang masih perlu, tidak perlu dihapus. Tapi harapannya nanti kita transformasi bisa membantu untuk menggunakan satu aplikasi saja. Cuman kalau misalnya untuk sekarang masih memakai aplikasi tidak masalah. Ini kita ada transformasi gitu. Oke, kira jelas ya, Ibu. Kemudian jika kita memakai Android, Pak, harus menggunakan minimal RAM berapa? Berapa giga begitu? Kalau minimal RAM handphone yang biasa 2 GB juga udah aman kok, tidak masalah. Nggak berat ya? Ini Nggak berat. nggak berat ya? Ya. Kalau boleh tahu berapa itunya? Berapa ukurannya? Kalau maksudnya ukuran aplikasinya? Ya. Ukuran aplikasinya sekitar kurang dari 100 mega, karena kita mencakup banyak sekali fitur, salah satunya chatting, kolaborasi, sama buat dokumen storage. Hitungannya kita menggunakan seperti 3 aplikasi, yaitu misalnya contoh WhatsApp, terus pertemuan daring punya, terus sama buat kolaborasi storage, misalnya Dropbox contoh. Itu dalam satu aplikasi. Gitu. Berarti 100 mega itu untuk 3 aplikasi sebenarnya termasuk ringan begitu ya? Betul. Jadi lanjutkan. Oke. Baik, selanjutnya ada dari Isrokayah. Aku selalu kesulitan email dengan password yang selalu dianggap salah. Bagaimana, Pak? Email dan password.
Oke, mungkin salah satu opsinya kita bisa menggunakan nomor handphone. Jadi tidak perlu menggunakan email, kita bisa masuk menggunakan handphone, nomor handphone. Ya, aku juga masuknya pakai nomor HP kok, nggak pakai email. Ya. Lebih mudah Bapak Sudah Ibu aja. pakai nomor HP. Betul. Seperti Telegram ya. Iya, dia bentuknya seperti Telegram ya, pesawat-pesawat begitu. Lanjutkan Pak Dirlan, masih banyak pertanyaan. Luar biasa banyak ini, semangat ini peserta Makin kurang lama makin lebih banyak yang 200 hadir Pak ini. Tommy. Harus bersabar ini Pak melayani pertanyaan. Ya. Dari Saiful Rahman, aplikasi LAK ini bisa di-download ya. Di mana mencarinya? Maaf karena baru aktif nih. Nah, mungkin perlu diulang lagi nih Pak. Ya, jadi kalau misalnya untuk mendownload, silakan buka website namanya laksud.com. Lalu nanti setelah buka ada opsi namanya unduh. Kalau nggak diunduh nggak bisa ya Pak, walaupun di laptop ya, harus diunduh. Kalau di laptop maksudnya gimana? Harus diunduh. Maksudnya kan kalau di HP kan harus diunduh di Play Store. Kalau Betul. di laptop kita cukup ketikkan www.laksuite.com cukup. Cukup, Ada cukup. aplikasi yang harus di kan suka ada tuh aplikasi apa ada itunya ya download gitu ya. Ya. Ini nggak usah ya. Ini jadi kalau misalnya di laptop kita diberikan dua opsi. Opsi pertama yaitu kita download menggunakan aplikasi di laptop atau menggunakan fungsi browser. Jadi kita bisa masuk ke dalam aplikasi LAK, tidak perlu download aplikasi tapi pakai web browser juga sudah bisa. Nah, itu pertanyaan saya maksudnya. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload ataupun tidak gitu ya. Pakai Betul. browser gitu ya. Betul. Baik, lanjutkan Pak Dirlan. Ya, Pakai Bapak. Selanjutnya dari Bapak Taufik Tajuddin 82. Berapa jumlah peserta yang dapat ditampung oleh aplikasi LAK? Berapa jam kemampuan LAK dalam pemanfaatan meeting room? Silakan Pak Tommy. Oke, kalau misalnya untuk jumlah anggota yang bisa diakomodasi dalam satu tim, kalau di lab kita mengenal fungsi namanya tim. Jadi dalam satu tim kita tidak memberikan batas berapa banyak anggota yang ada di dalam tim tersebut. Untuk pertemuan daring, kita tidak juga memberikan batas. Jadi unlimited, mau berapa jam, itu bebas untuk melakukan pertemuan daring. Untuk peserta daring, kita berikan anggota 50. Tapi kita juga ada fitur namanya live streaming. Live streaming itu maksudnya adalah kita memberikan akses satu arah. Jadi kita memberikan akses itu kepada teman-teman untuk menonton meeting tersebut. Itu bisa mengakomodasi sampai 1 juta partisipan. Apakah menjawab mungkin? Dirlan, ini Pak Zainal Lanto angkat tangan, kita kasih kesempatan ya. Iya, betul, ini perlu nih, tetap Pak Umi. Iya, silakan Pak Zainal. Pak Zainal. Iya, silakan Pak. Alhamdulillah. Akun yang ingin tanya, bagaimana cara menghapus akun, karena saya secara tidak sengaja satu akun setelah saya selama ini saya aktif di dan digampangnya. Jadi cara menghapus akun. Oke. Mungkin pertanyaan tadi bagaimana cara menghapus akun ya? Pertanyaannya bagaimana cara menghapus akun yang sudah dibuat, Pak Tommy? Oke. Nah, kalau misalnya untuk menghapus akun, ketika kita bergabung ke dalam sebuah tim,
administrator tim tersebut dapat menghapus akun tersebut. Jadi misalnya contoh kita bergabung ke dalam tim A, kita bisa meminta administrator tersebut untuk menghapus akun tersebut. Namun untuk kalau misalnya kita menggunakan fungsi personal, ini untuk sementara kita masih belum mendapatkan opsi untuk menghapus akun. Mungkin nanti akan saya informasikan ke tim internal agar bisa membuka opsi untuk menghapus akun. Baik, terima kasih Pak Zainal. Mudah-mudahan terjawab ya. Pak Dirlan mau gimana? Mau yang di chat lagi atau yang ini? Ini banyak sekali nih chat ini, ratusan ini Teh Umi. Ya baca aja dulu. Masih 1 jam lagi. Biar Pak Tommy. Sabar Pak. Ya luar Siap, biasa antusias siap. peserta pada malam hari ini. Luar Siap. biasa ya. Kurang lebih sudah lebih 200 yang sudah bergabung pada malam hari ini. Wah, luar biasa. Baik, ini Pak Tommy, Assalamualaikum. Mohon izin bertanya untuk fitur LARK baru juga untuk saya ya. Ini LARK baru untuk saya ya. Untuk LARK sangat menarik dan apabila dipublikasikan akan sangat membantu. Apakah fitur LARK tersebut bisa mengupload data dari Google Drive dan apakah bisa digunakan untuk mengupload video rekaman? Terima kasih. Oke. Jadi satu hal, mungkin tadi pertanyaan pertama yaitu apakah LARK bisa mengupload dokumen dari Google Drive? Oke. Nah, kalau misalnya untuk yang Google Drive tidak masalah. Jadi kita bisa mengupload dokumen tersebut ke dalam LARK. Nanti mungkin ini juga sambil saya coba login, itu nanti di dalamnya kita bisa mengupload dokumen di dalamnya. Nah, terus tadi untuk mengupload dokumen ke dalam aplikasi LARK itu tidak masalah. Kita ada opsi namanya upload. Mungkin sebentar ini saya bisa masuk ke dalam akun saya sambil saya memperlihatkan bagaimana fungsi dari LARK Drive. Jadi fungsi dari online storage kita di aplikasi LARK. Bentar saya masukkan. Udah. Oke, mungkin sebentar ya. Oke, sudah masuk. Nah, mungkin tadi yang maksudnya itu adalah bagaimana cara kita mengupload dari Google Drive. Nah, kalau misalnya kita menggunakan di komputer menggunakan Google Drive, kita tinggal mengupload seperti biasa. Dan ke dokumen-dokumen lain kita juga bisa mengupload ke dalam LARK Drive. Dan juga mungkin ini sambil aku menambahkan sedikit juga ya, misalnya kita sudah menggunakan Microsoft Word contohnya. Jadi dokumen itu kita sudah buat di aplikasi Microsoft Word. Itu tidak masalah. Jadi kita mengupload ke dalam aplikasi LARK, itu nanti ada fitur namanya convert. Jadi kita bisa mengconvert dokumen yang ada di Word. Ini misalnya contoh dokumen dari Microsoft Word. Misalnya saya save, saya menaruh di desktop. Contoh dokumen dari Microsoft Word. Oke, nanti di sini kita tinggal upload saja. Kita tinggal upload ini dari contoh dokumen tersebut. Nah, di sini ketika kita membuka dokumen Microsoft Word tersebut, nanti di sini ada opsi namanya Convert to Doc. Jadi agar dokumen ini kita bisa kolaborasikan dalam lingkungan LARK. Jadi ketika kita convert ke LARK Docs, itu bisa kita bagikan dan kita bisa kolaborasikan dengan anggota-anggota yang dari dokumen yang kita bisa bagikan ini. Juga salah satu halnya juga ketika kita membuat dokumen, ini kita bisa kolaborasikan dengan khalayak ramai. Baik itu misalnya contoh, salah satunya kita bisa kolaborasikan dengan timnya kita sendiri, baik di timnya kita sendiri, ataupun dengan
orang yang ada di internet. Begitu, mungkin menjawab pertanyaan yang tadi sedikit. Mungkin saya penjelasannya agak lebih, tapi harapannya bisa memberikan manfaat juga. Terima kasih. Pertanyaan kedua, Pak Tommy ada, apakah bisa digunakan untuk mengupload video rekaman? Mengupload video rekaman. Kalau mengupload video rekaman tidak masalah. Jadi ini kita ada log drive, ini. Jadi di sini tinggal upload saja. Ini upload ini kita tidak batas tipe apa saja yang kita upload. Luar biasa. Siap. Oke, saya kira terjawab Pak Tommy ya. Hmm. Selanjutnya Teumi ini ada juga, kita pindah ke ini yang raise hand. Silakan Teumi. Siapa sekarang? Siapa? Ada Pak Al Junaid. Al Junaid. Silakan. Halo. Terima kasih. Sama-sama. Bu. Terima kasih, Tommy. Menanggapi yang pertanyaan dari tadi sepertinya membandingkan dengan Office 365, Pak. Mungkin bisa dijelaskan detailnya itu. Kayaknya sekilas saya menangkap beda tipis gitu loh, Pak ya. Dengan Office 365. Oh, ya, Office 365. Oke. Sama layanan platform online all in one kan, Pak ya. Dengan banyak fasilitas. Penanya yang tadi banyak yang kayaknya membandingkan gitu loh, Pak. Oh. Hanya menanggapi aja. Misalnya kalau di Office 365 itu ada drive-nya yang besar, kemudian ada Office-nya, ada apa? Ya layanan seperti Excel Office dan lain-lain itu, Pak. Kemudian ada meeting room-nya juga, dan ada fasilitas yang lain gitu, Pak. Itu mungkin Pak hanya menanggapi aja. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan tanggapi Pak Tommy. Silakan Pak Tommy. Oke, udah saya jawab ya. Jadi harapannya sebenarnya dari aplikasi LAK ini bukan sebenarnya membanding-bandingkan dari aplikasi, tapi harapannya adalah kita memberikan opsi. Jadi memberikan pilihan kepada masyarakat luas bahwa ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ingin sekali terlibat dalam membantu masyarakat dalam berkolaborasi. Dan seperti kita lihat di pasar banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menyediakan layanan tersebut. Nah, nanti balik lagi terhadap pilihan dari pengguna. Aplikasi mana yang menurut mereka bisa memenuhi kebutuhan masing-masing. Karena masing-masing pihak tersebut mungkin ada kebutuhan yang lebih spesifik, di mana saya butuh aplikasi ini untuk menggunakan itu. Itu sebenarnya tidak masalah. Malah kami berharap kita malah lebih aktif. Makanya tadi saya memberikan salah satu website yaitu dari UNESCO. Nah, ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memberikan solusi pembelajaran jarak jauh. Banyak sekali di sini, dan harapannya ini banyak sekali opsi pilihan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia dapat kita manfaatkan dengan baik. Karena kalau misalnya opsi ini hanya terpampang di sini, tidak kita manfaatkan, itu akan sangatlah sayang sekali, gitu. Gitu sih tanggapan saya. Jadi kayak gini ya Mas, makan tempe, makan nasi, lauknya macam-macam, tergantung pilihan kita. Betul. Jadi Bapak hanya menawarkan, ini ada alternatif loh. Jika Bapak Ibu mau pakai, UNESCO pun sudah memberikan pilihan, termasuk LAK, salah satu platform kolaborasi yang bisa mendukung komunikasi video langsung, begitu ya? Betul. Baik, silakan Pak Dirlan, siapa lagi sekarang? Ya, terima kasih Pak Al Junaid. Mudah-mudahan puas ya dengan jawaban dari Pak narasumber kita pada malam hari ini. Selanjutnya kita persilakan Bu Masnah Teumi. Ya, silakan Bu Masnah. Halo. Kopi kali ya di dapur. Oh. Bu Ratnawati aja, Bu Ratnawati. Oke, Bu Ratna. Silakan Bu Ratna. Ratnawati R, selamat malam. Oke, Bu Ratna. Bu Ratnawati R, selamat malam.
Halo Bu Ratna. Dimatiin. Di chat aja deh, Pak. Pindah ke chat. Sudah ada Teh? Ada. Halo, selamat malam Bu. Iya, Nggak ada malam, Mas Oh, ini Tommy. ada. Hai, malam. Yo, selamat malam. Mas Tommy, kan di WA kan ada yang berbintang pesannya. Apa di LARP juga ada pesan berbintang itu ya? Kan biasanya kan terlewati chat-chatnya. Oke. Ini apakah itu aja atau Ada lagi Bu pertanyaannya? Oke, mungkin kalau misalnya itu saja pertanyaannya, mungkin kayak saya buatkan posting. Ada lagi Bu pertanyaannya? Itu aja. Oke, siap. Misalnya contoh, ini saya buatkan satu grup nih. Nah, dalam fitur WhatsApp itu kita bisa namanya star ya, star message kalau misalnya itu. Ini pesan satu, kita bisa buat balasan satu. Nah, kalau misalnya di aplikasi Luck itu ada dua tipe untuk star. Pertama yaitu kita ada favorit. Ini favorit seperti di star. Jadi kita favorit, pesannya akan masuk di favorit di sini. Di sini. Jadi pesan-pesan favoritnya kita. Tapi Luck itu juga tidak hanya sampai di situ. Kita ada fungsi namanya pin. Nah, kalau di pesan kita bisa lihat nama opsinya pin. Pin itu seperti mading kalau misalnya di sekolah. Kita ada majalah dinding di mana ini kita bisa mepin seluruh anggota grup ini bisa melihat pin tersebut. Jadi kalau misalnya di sebelah kanan kita klik ada tombol pin, itu nanti seluruh anggota bisa melihat pin. Jadi misalnya ada satu pengumuman atau satu dokumen yang Ibu bagikan dan ingin semua anggota gampang untuk mengaksesnya, silakan di pin. Dan salah satu hal juga kerennya dari aplikasi Luck yaitu di sini ada threaded. Jadi misalnya contoh kita berpesan ketika ada balas. Kita nggak tahu nih topiknya apa. Nah, di Luck ini bisa langsung melihat strukturnya, pertanyaannya, topiknya dari mana, yang ngebalas siapa aja. Nah, Saya berpikir di Luck ini ada bootnya juga ya? ada apa? Ada boot. Bot ya, ada Oh, iya, fitur bot. 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 Ya. Ya, nah itu kita ada fitur bot. Fungsinya untuk apa? Fungsinya banyak sekali fungsinya. Itu sebenarnya kita membuat sebuah robot yang harapannya kita bisa membantu kegiatan kita setiap hari. Contohnya, salah satu contohnya misalnya fitur attendance. Attendance mungkin absensi. Jadi misalnya hari ini saya masuk kelas. Nah itu ada fitur absensi, jadi robot itu akan mengingatkan, ini jam segini Anda akan masuk kelas. Jadi dia akan mengingatkan semua robot. Nanti kalau misalnya itu robot juga bisa membantu dalam help desk. Help desk itu misalnya ketika contoh, terkadang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan secara mendasar. Contohnya misalnya di sekolah. Sekolah misalnya hari ini atau enggak acara sekolah hari ini ada apa. Nah ini bot ini bisa kita latih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pengguna gitu. Harapannya itu bisa mengurangi lebih mengefisiensikan petugas yang ketika misalnya ditanya hari ini ada acara apa atau enggak hari ini ada event apa, itu bisa langsung dijawab oleh robot. Berarti meringankan pekerjaan juga ya dengan adanya robot ini ya. Betul. Baik, nih, Bapak Ibu nih ada keistimewaannya, ada robotnya, bisa dipin juga. Jadi pengumuman itu tidak tertimbul dengan banyaknya chat yang ada begitu ya. Betul. Baik, silakan. Sedikit tambahan Pak. Ini saya tambahkan sebelum pindah ke pertanyaan berikutnya. Ini botnya ini kita yang setting, usernya yang setting lebih dahulu atau botnya itu sudah disiapkan oleh aplikasi? Oke, ada beberapa bot yang sudah disiapkan oleh aplikasi. Nanti tinggal dilatih bot tersebut. Nanti kita akan
pelatihan juga bagaimana cara menambahkan bot. Terus nanti setiap tim itu nanti lebih ke studi kasus masing-masing ya. Jadi misalnya contoh, satu tim itu adalah sekolah. Nah, sekolah itu kita bisa membuat sebuah bot di mana bisa menjawab pertanyaan mahasiswa yang biasa normal kita tanyakan. Misalnya contoh, apakah kapan ujiannya atau kapan informasi-informasi normal yang misalnya kapan saya harus bayar ini, bayar itu. Nah, itu bisa dijawab otomatis oleh bot gitu. Tapi nanti kita latih bot tersebut agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Berarti Pak Tommy ini bisa seperti autoresponnya mohon maaf, seperti di WhatsApp itu kalau misalnya kita adakan ujian online dengan menggunakan autorespon di LARK ini bisa juga ya? Bisa. Oke. Itu namanya helpdesk. Nah, mungkin sedikit juga aku tambahkan ya. Dari ini juga aku tadi hampir lupa, yaitu ada fitur di LARK itu di mana mungkin kalau misalnya kita di WhatsApp ya, atau enggak di aplikasi Telegram, ketika misalnya ada satu balasan, banyak sekali yang orang akan mengechat oke, atau enggak siap gitu. Nah, ini dengan oke, siap, naik itu ketendang pesannya ke atas. Nah, misalnya oke, ini saya oke, siap gitu. Atau misalnya banyak sekali kan ya. Nah, di LARK itu ada fungsi namanya emoji buat itu. Jadi misalnya contoh, ini saya mau balas pesan ini, saya bisa berikan tanda jempol langsung. Jadi langsung di sini, tidak perlu oke, siap. Itu atau enggak, setiap kali pesan ya kita ketendang ke atas, itu juga nyarinya agak susah buat peserta yang lainnya gitu. Itu juga harapannya juga bisa membantu. Jadi kalau jawabannya sama, sebutkan emoji aja. Iya, betul. Jadi nanti emojinya kehitung ada berapa yang membalas jawaban dengan yang sama, begitu ya? Iya, bisa juga nanti banyak itu bisa kita tambahkan. Baik, Pak Dirlan lanjut nih, makin malam makin rame nih. Oke, betul ini. Mohon bersabar Pak Tommy. Ini ada lagi pertanyaan dari raise hand, Ruslan Hermawan. Ibu Ruslan Hermawan, sebentar. Oke. Silakan Pak Ruslan. Halo, Assalamualaikum. Bentar dulu, yang udah raise hand, yang udah dipanggil tangannya diturunkan ke bawah. Oke, siap Bu. Nanti selesai saya ngomong, saya turunin ya Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Umi, suaranya sangat menggelegar ya. Terima kasih juga Pak Dilan semuanya. Ini Pak Tommy, saya mau nanya. Saya sempat tadi agak lost contact, jadi nggak kedengaran. Kapasitas, pertama masalah kapasitas untuk penyimpanan storage-nya berapa banyak. Terus yang kedua tadi kalau durasi kan tadi durasi untuk video conference katanya unlimited ya, termasuk juga dengan orangnya. Yang ketiga, saya mau nanya ini, apa namanya, kan ya lagi-lagi memang membandingkan kan ya, jadi mohon maaf, tapi artinya kita kan juga pengen mencari LMS yang bisa mengakomodir semua tugas kita dengan satu aplikasi, jadi bisa semua tugas-tugas kita tuh udah terakomodir semua, jadi tidak perlu mencari yang lain. Untuk ini, evaluasi belajar apa yang disediakan oleh LARK Suite? Kalau misalnya contoh, kalau misalnya di Google kan ada Google Form ya, kalau di Office kan ada Form Office dan seterusnya. Dan yang ketiga, di LARK Suite ini bisa integrasi dengan aplikasi apa aja Pak? Kalau misalnya di Office kan dia bisa mengintegrasikan misalnya Quizzes bisa masuk. Terus di Classroom bisa integrasi juga. Nah di LARK aplikasi apa sih yang bisa integrasi dengan LARK? Oke, itu aja. Terima kasih Mbak Umi, terima kasih Pak Dirlan. Sama-sama Pak Dirlan. Terima kasih. Oke, ini boleh aku langsung jawab? Silakan. Oke. Nah, tentang yang untuk berapa storage yang diberikan oleh aplikasi LARK ketika pertama kali menggunakan itu, dalam satu tim itu nanti akan diberikan storage sebesar 200 GB. Itu cloud storage. Itu nanti bisa dibagi-bagikan dalam satu tim. Itu yang bagian pertanyaan pertama. Lalu yang kedua tentang pertemuan daring. Pertemuan daring tadi saya infokan, kita bisa unlimited minutes. Jadi tidak ada batas berapa menit kita bisa gunakan.
namun untuk partisipannya bisa mencapai 50. Jadi nanti bisa di-upgrade menjadi sampai 100. Dan di LAK ini kita ada fungsi namanya fungsi live stream. Live stream di mana kita bisa memberikan opsi kepada pengguna untuk bisa menonton meeting dalam satu arah. Jadi dia bisa mendengarkan meeting tersebut, itu bisa mengakomodasi sampai 1 juta partisipan. Itu satu, dan juga tadi ada pertanyaan terakhir, LAK ini bisa kita kolaborasikan dengan, sebelum tentang kolaborasikan, tentang review ya, reviewnya itu. Seperti kalau Google, ada Google Form, di Microsoft, ada Microsoft ya Form, mungkin Office Form. Nah, kalau di sini kita ada namanya QOLL, Questionnaire and Poll. Jadi kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan di dalam aplikasi QOLL yang bisa kita bagikan ke dalam grup. Jadi nanti di dalam fitur QOLL ini kita bisa membuat sebuah form. Misalnya contoh, kita bisa membuat form. Misalnya contoh, ini ada template-nya juga. Misalnya template work from home. Misalnya template yang feedback, direct feedback. Misalnya meeting feedback nih contoh. Saya bisa melihat. Nah ini nih. Ini ada pertanyaan, ada jawabannya, nanti kita bisa edit. Jadi misalnya meeting ini bagus, nanti dijawab. Nanti contoh kita menggunakan ini. Nah, kayak begini nanti. Ini seperti form yang bisa kita kirimkan. Saya contoh, ini meeting feedback. Oke, next. Itu bisa mengirimkan ke grup atau mengirimkan secara pribadi. Pribadi atau grup ke peserta. Dan ini kita juga bisa memberikan waktu berapa lama form ini aktif, lalu apakah memberikan jawaban secara real time, dan ini apakah boleh jawabannya anonimus. Jadi kita bisa, maksudnya tidak terlihat nih siapa yang menjawab, atau tidak boleh. Terus apakah kita hanya memberikan 1 kali, jawabannya hanya 1 kali, atau bisa diisi berkali-kali. Seperti itu. Mungkin untuk fitur yang mirip seperti Google Form maupun yang Office Form. Lalu untuk yang bagaimana integrasinya dengan aplikasi-aplikasi lain. Jadi seperti tadi sempat saya singgung di presentasi, bahwa aplikasi LAK ini hadir tidak untuk menjadi salah satu kompetitor dari penyedia aplikasi daring lainnya. Malah kita ingin membuat sebuah ekosistem, sebuah wadah di mana aplikasi-aplikasi daring yang lainnya bisa berkolaborasi di dalam satu ekosistem di sini. Jadi kita itu malah membuka kesempatan untuk berkolaborasi. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi juga berkolaborasi dengan LAK. Contohnya misalnya dari Dropbox. Dropbox kita bisa connect ke Dropbox. Jadi kalau yang sudah punya menggunakan Dropbox, kita bisa kolaborasi. Nah, kalau misalnya satu lagi, mungkin kalau misalnya Google, kita bisa menggunakan Google Analytics. Ada fungsi Google dari sini juga, kita bisa tambahkan fungsi dari Google Drive juga. Jadi Google Drive ada fungsi yang bisa kita tambahkan ke dalam aplikasi LAK, gitu. Apakah menjawab? Oke, siap. Pak Dirlan. Iya, Teh. Kemana kita? Satu lagi Teh, ini ada dari Bapak Jeffrey Pat. Izin bertanya, untuk dokumen untuk dokumen yang dibuat di dalam LAK Drive, dapat untuk kolaborasi bisa untuk maksimal berapa peserta, Pak? Makasih. Silakan, Oke. Pak. Ya. Siap. Kalau untuk di dokumen yang kita sudah buat, itu kita bisa kolaborasikan live sampai 50 peserta. 50 Jadi kita bisa live langsung edit bersama-sama 50 peserta. Oke, terjadi Pak Jepri. Selanjutnya Pak Tommy, mohon. Ini banyak lagi nih yang raise hand. Silakan. Silakan. Pak Yudi Palopo.
Teh Umi. Oh iya. Siapa? Yudi Palopo. Oke, silakan. Selamat malam. Selamat malam. Silakan Pak Yudi. Ya. Mas Tommy, kalau misalnya aplikasinya saya ingin gunakan untuk LAR Classroom. LAR Classroom. Mungkin Google Misalnya Classroom saya kali ya? gunakan untuk pembelajaran ya. Misalnya saya sudah memberikan tugas ke siswa. Terus saya ingin memberikan feedback. Misalnya nilainya sekian. Kemudian ada koreksi sedikit. Apakah feedbacknya ini langsung di aplikasi ataukah ke emailnya atau nomor HP-nya? Masuk di mana kira-kira itu, Mas ya? Oh, oke. Mungkin kalau misalnya tentang seperti Classroom, itu untuk fitur di aplikasi LAK memang belum secara aktif kita di dalam. Nah, tapi kita juga sedang berkomunikasi dengan beberapa LMS lokal yang ada di Indonesia maupun di luar negeri agar bisa berkolaborasi kita di dalam workplace di sini. Mungkin yang kita bisa gunakan di dalam aplikasi LAK, kita bisa menggunakan namanya LAKSheet. Jadi ya mungkin ini baru alternatif solusi ya. Mungkin ini kita bisa buatkan seperti penilaian siswa. Nah, nanti di sini kita bisa gunakan nomor, nama, nilai. Satu, misalnya misalnya Tommy, misalnya 10 contoh. Nah, nanti di sini kita bisa memberikan akses untuk melihat. Jadi, kita misalnya bisa memberikan akses kepada orang-orang untuk melihat. Jadi, kita bisa bagikan link ke semua platform, lalu mereka bisa melihat nilai mereka. Baik itu mereka di aplikasi LAK maupun di luar aplikasi LAK, mereka tetap bisa melihat dokumen ini. Mungkin ini untuk sementara kali ya memenuhi kebutuhannya. Cuman memang kita sedang berbicara juga dengan LMS yang ada seperti juga yang LMS yang juga direkomendasi oleh UNESCO ya. Jadi kita juga masih dalam aktif pembicaraan. Harapannya mereka bisa bergabung ke dalam workplace dari LAK. Oke, siap. Terima kasih. Berarti ke depannya akan ada pengembangan dari LAKS ini ya? Iya, betul sekali. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Pak Dirlan, kemana kita? Baik, Teh Umi. Sebelum kita lanjut, ini untuk sekali lagi menyambung dari pertanyaan Bapak Yudi Palopo, ini di LAK bisa juga membuat kelas ya Pak, seperti semacam grup lah di LAK untuk sebuah kelas begitu, membangun sebuah kelas. Oh, mungkin maksudnya kita bisa membuat grup kali ya. Di sini mungkin kita bisa contohkan kelas 11 IPA misalnya. Ini mungkin maksudnya bisa kita buatkan seperti ini. Nanti kita bisa pertemuan daring dari kelas tersebut. Nanti murid-muridnya kita bisa ajak ke dalam grup ini. Materinya dituang juga di sini ya, kemudian dilengkapi dengan bot dan lain sebagainya Bapak ya. Betul. Oke. Nah, selanjutnya Teh Umi, kasih Pak Tommy. Kita lanjut ke Pak Dadan Daud. Masih di hasilnya. Baik, silakan Pak Dadan. Halo Teh. Halo. Oke, silakan Pak. Iya, wah tadi udah kelewat kayaknya sudah banyak juga ditanyakan ini. Gak apa-apa, nanya lagi aja. Pak Tominya masih semangat berterima. Ya mungkin yang kita harapkan ini tutorialnya nih barangkali untuk memudahkan kita akses LAK gitu nih Mas. Baik. Ya, karena ini ada tutorialnya enggak? Siap. Ya, siap Pak Dadan. Terima kasih ya. Silakan dijawab.
Oke, mungkin yang tadi diharapkan ada tutorialnya ya, tutorialnya untuk menggunakan aplikasi lah. Ya kalau misalnya nanti ketika ada misalnya bisa mengundang saya secara pribadi untuk sebagai tutor untuk aplikasi LAK, saya tidak masalah untuk diundang. Jadi mungkin boleh bertanya kepada panelis agar bisa mengundang saya juga untuk pelatihannya. Baik. Baik. Nanti kalau mau mengundang Pak Tommy, silahkan mengundang untuk menjelaskan aplikasi. Betul. Iya. Sekarang kemana Pak Dirlan kita? Kita ke chat lagi, semakin mengalir ini pertanyaan ini Pak Tommy. Siap, Jadi, siap. sudah dipastikan mungkin Minum boleh ya? Siap. Masih 30 menit ke depan soalnya. 30 dan dipastikan 30 menit ke depan ini semua kayaknya tidak bisa terjawab pertanyaan. Luar biasa semangat malam hari ini peserta ya. Baik, kita melaju ke pertanyaan selanjutnya Pak Tommy ini dari Pak Rusdi. Apa bisa menampilkan materi pelajaran yang tersimpan di laptop ya? Silakan Pak. Oke. Mungkin tadi juga saya juga sempat ngetes juga. Ini mungkin ini seperti ini kali ya, contoh materi pelajaran ini tadi. Jadi kalau misalnya materi pelajaran kita menggunakan Microsoft Word atau Excel, kita bisa langsung upload ke dalam LAK Drive. Kita tinggal upload dokumen tersebut. Nah, ini misalnya contoh ini saya ulang lagi nih. Saya buat dokumen baru dah biar oke. Nah, ini misalnya contoh materi oleh guru. Nah, ini saya simpan di desktop. Nah, ini mungkin materi ini berupa Word. Nah, ini yang sudah dibuat tinggal di-upload ke dalam LAK Drive. Nanti tinggal dikonversikan. Jadi kita buka dokumen tersebut. Di sebelah atas akan ada opsi Convert to Doc, yaitu kita bisa mengkonversikan dokumen tersebut menjadi LAK Docs, di mana kita bisa menggunakan fitur-fitur di LAK, yaitu kolaborasi secara daring maupun kolaborasi bisa mengomentari dokumen. Jadi kalau misalnya kita klik Convert to Docs, dia akan langsung tersimpan di dalam cloud content. Nanti kita bisa kolaborasikan di sini, gitu. Harapannya mungkin menjawab pertanyaan yang tadi. Silakan Pak Dirlan. Selanjutnya dari Kartiwi 300, apakah bisa akun Gmail Corporate, Gmail SCID dapat digunakan untuk aplikasi LAK? Oke. Itu aja pertanyaannya? Iya, betul. Oke, siap. Mungkin tadi kalau misalnya ada yang sempat melihat ketika saya logout ini tidak hanya kita bisa login menggunakan phone number, nomor handphone, atau email. Kita bisa menggunakan Google di sini. Jadi kita tidak menutup kemungkinan menggunakan akun Google untuk masuk ke dalam aplikasi LAK. Oke, kira jelas ya. Kartiwi. Selanjutnya Pak, dari ini Fatmawati, saya sudah download barusan. Apakah harus sinyal kuat untuk menjalankan aplikasi ini Pak? Oke, kalau untuk sinyal kuat tergantung kebutuhannya. Misalnya contoh, kalau misalnya untuk kolaborasi, kita tidak menggunakan koneksi yang harus baik. Karena transaksi data ketika kita kolaborasi sangatlah kecil. Bahkan hanya bentuknya berapa ratus byte, itu tidak besar. Mungkin yang besar yaitu ketika kita pertemuan daring seperti ini. Ada video, ada suara, di mana kita, apalagi kalau misalnya pertemuan daring kita ramai. Nah, ramai itu banyak sekali video yang seperti kita streaming video. Nah, itu tergantung koneksi. Seperti itu. Kalau misalnya mungkin untuk LAK Docs, kita ada beberapa opsi yang kita bisa gunakan secara offline. Jadi,
dokumen-dokumen yang telah kita buat di dalam LAK, kita bisa menggunakan offline untuk mengeditnya langsung. Jadi tidak harus ada internet pun tetap bisa menggunakan aplikasi LAK. Kalau kolaborasi bisa? Kalau nggak tanpa internet, kita bisa mengedit pribadi. Kalau kolaborasi perlu internet. Edit yang lokal. Kalau dokumen yang tadi untuk kolaborasi masih pengen kita edit lagi tanpa internet bisa, tapi kalau untuk kolaborasi harus dengan internet, begitu ya? Betul. Baik, semakin menarik. Silakan Pak Dirlan. Oke, selanjutnya kita ya beralih ke pertanyaan selanjutnya. Satu lagi Teh Umi sebelum kita ke ini. Dari Akifah, dari Saiful Rahman ya. Apakah bisa komunikasi dengan orang lain yang tidak menggunakan aplikasi LuxSuite? Kita pakai aplikasi LuxSuite. Belum atau tidak menggunakan LuxSuite. Bagaimana ini Pak? Silakan Pak. Oke, jadi apakah kita bisa berkomunikasi dengan orang yang belum menggunakan aplikasi LAK? Oke, salah satu yang kemungkinan mungkin yang belum menggunakan aplikasi LAK ini memiliki 2 aplikasi sebenarnya. Jadi aplikasi LAK secara full, mungkin kalau misalnya saya bisa bukakan, namanya LuxSuite. Ini aplikasi LAK secara full di mana di dalamnya ada chatting, meeting, kalender, semuanya. Tapi karena LAK itu melihat ada potensi juga pengguna-pengguna yang hanya menggunakan pertemuan daring. Jadi teman-teman yang ingin belajar dulu nih LAK ini seperti apa. Kalau misalnya kita melihat di Google, itu LAK ini ada namanya LAK Meetings. Ya, LAK Meeting ini memang dikhususkan untuk teman-teman yang baru ingin mengetahui nih tentang aplikasi LAK. Jadi ini bisa meeting dan bisa melihat fitur-fitur untuk pertemuan daring. Gitu. Nah, tadi mungkin juga agar tidak bias juga itu salah satu mungkin kalau misalnya kita ingin berkomunikasi secara daring ya, itu salah satunya dengan meeting. Kalau misalnya tidak menggunakan aplikasi, untuk sekarang kita belum bisa. Tapi kalau misalnya kita untuk kolaborasi, jadi misalnya contoh tadi saya ada buat sebuah dokumen, ini contoh materi ini, kita bisa membagikan kolaborasi ini dengan orang-orang yang ada di internet. Tanpa harus mereka menginstall aplikasi LAK. Hanya perlu login saja di browser atau daftar di browser. Seperti yang tadi kita login atau daftar menggunakan email atau nomor HP, kita sudah bisa menggunakan salah satu fitur dari LAK, yaitu kolaborasi dokumen. Begitu. Oke, terima kasih Pak Dirlan. Selanjutnya kita persilakan Teh Umi ini Upi Herman ya. Upi Herman 021212. Silakan. Ya, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Ya, yang saya mau tanyakan Pak, terkait dengan kelebihan apa yang di HP itu fiturnya, itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi ada masa upgrade ya. Upgrade itu apakah tetap gratis atau berbayar? Terima kasih. Oke, sorry tadi saya suaranya agak putus. Tadi pertanyaan pertama apa tadi? Fitur yang membedakan di install di HP dan laptop. Oh, oke. Jadi maksudnya ada perbedaan nggak? HP dengan di laptop? Benar. Oke. Kalau pertanyaan pertama, kalau saya jawab ini, di HP dan di laptop semua sama. Jadi baik itu fitur chatting, meeting, kalender, kalender, sama Docs, itu semuanya sama. Iya.
Iya. Nah, tadi Malah kalau berbeda malah aneh ya. Maksudnya di laptop full, di HP setengah. Nanti orang malah akan bingung begitu ya. betul. Nah, itu juga ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua tadi batas untuk partisipan untuk pertemuan daring di LAK memang kita ada tiering yang free, kita berikan partisipannya sampai 50 orang dan dari 50 orang bisa berkomunikasi di dalamnya. Nanti ada upgrade, yaitu ada yang berbayar, yaitu bisa sampai 100. Tapi baik yang gratis maupun yang berbayar, ada fungsi namanya live stream. Jadi kita memberikan akses kepada partisipan yang bahkan belum mendownload aplikasi LAK. Jadi mereka tetap bisa menonton meeting tersebut melalui browser. Jadi live streaming bisa sampai 1 juta penonton. Baik. Terkait dengan upgrade nih, menyambung pertanyaan dari Pak Upi Herman. Hitungannya user atau seperti apa? Kalau misalnya upgrade nanti itu sebenarnya lebih ke kalau misalnya jumlah partisipan saja nanti per user. Untuk yang di-upgrade di atas 50 peserta itu. Berarti makin banyak usernya, harganya akan berbeda. Iya, betul. Baik. Pak Dirlan, kita kemana lagi sekarang? Ke Bu Linda? Ya. Ke Bu Linda ya. Oke. Silakan Bu Linda. Silakan Bu Linda. Halo? Halo. Mungkin masih di dapur. Pertanyaan di chat masih banyak? Lumayan banyak Teh Umi, tapi sebelumnya kita persilakan orang dalam. Ini ada Ika Ayufia Johannya dari panelis. Silakan Ibu. Ika. Enggak ada Bun, mungkin salah kepencet nih. Oh iya. Dirlan. Alhamdulillah. Oke, silakan. Yang Oke, baik. Kita lanjut di room chat. Dari Akifah Sahra, bisakah mengundang orang yang tidak mempunyai akun atau aplikasi LAK untuk meeting tadi menggunakan aplikasi? Ini pasti itu udah kan ya? tadi Oke. Udah. Maaf, ya. Aduh. Oke, baik. Dari Hamsa ya. Dari Pak Hamsa, apakah di LAK juga ada fitur seperti Google Form? Dan apa juga bisa untuk membuat bagan atau diagram seperti Excel? Silakan Pak. Oke. Mungkin kalau misalnya pertanyaan pertama yaitu tentang Google Form ya. Ya, tadi sempat saya mention juga. Jadi di LAK itu ada fungsi namanya QOLL. Jadi questionnaire and poll. Jadi kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan seperti ini contohnya. Misalnya kita bisa menanyakan feedbacknya. Nih, kita bisa mengganti pertanyaannya dan mengganti jawabannya, tergantung dari yang kita inginkan. Mungkin itu menjawab pertanyaan pertama. Maaf, tadi yang pertanyaan kedua itu tentang bagan diagram yang seperti di Excel. Oke. Mungkin kalau misalnya Excel, iya, mungkin tadi saya ada sempat membuat juga ya, tapi tidak apa-apa. Nah, ini kita bisa menggunakan contoh seperti Excel. Ini seluruh fitur kita bisa gunakan. Misalnya, kita bisa tambahkan banyak banget fungsinya. Misalnya nilai. Ini juga ada perhitungan-perhitungannya. Dan ini ada fungsi ini seperti di Excel. Jadi kita bisa menambahkan. Itu fungsi ini full, jadi seperti Excel. Lalu mungkin yang tadi sempat ditanya tentang bagan. Bagan tuh mungkin apakah lebih ke gambar kali ya? Kita bisa menambahkan gambar.
ke dokumen. Ini di sini kita bisa membuat misalnya contoh heading. Nah, heading kita bisa langsung membuatnya jadi heading. Dan kita bisa nambahkan banyak sekali fitur. Misalnya to do. Hari ini mau buat apa. Nah, fitur ini nanti kita bisa kasih due date-nya nih. Misalnya besok nih, atau nggak lusa. Nanti kita bisa mention oleh siapa. Nah, di sini kita bisa memanggil seperti di Twitter. Jadi kita bisa memanggil anggota yang ada di tim. Banyak sekali sih sebenarnya kita bisa tambahkan di dalam Docs. Baik itu gambar, baik itu tabel. Tabel di sini kita bisa upload juga dokumen lokal langsung dari itu ke dalam lab. Nah, ini kita bisa menambahkan hyperlink misalnya contoh ini link Google, saya contoh. Kita bisa menambahkan link. Kita juga banyak. Nah, ini salah satu fitur andalan di LuckDocs, yaitu kita bisa menambahkan Lucksheet. Ini seperti kita menambahkan Excel ke dalam Microsoft Word. Ya mungkin ada beberapa juga bisa menambahkan. Kita bisa menambahkan Excel juga ke dalam Microsoft Word. Ini fungsinya full seperti Excel. Lalu banyak sekali kita bisa kolaborasi dengan orang, grup, dokumen. Kita bisa menambahkan polling. Misalnya, apakah webinar ini ini maksudnya bisa pilih ya. Dan nanti anggota-anggota yang berkolaborasi di dokumen tersebut bisa menjawab. Jadi kita bisa tambahkan poll di dokumen, dan banyak sekali bisa tambahkan video YouTube, TikTok, maupun Google Map. Kita bisa tambahkan Google Map di sini. Nanti dari link, misalnya contoh, tuh kita bisa tambahkan Google Map langsung dari Google Map ke lokal di sini. Oke, mungkin itu menjawab pertanyaan tentang apakah kita bisa menambahkan bagan. Banyak sekali fitur-fitur yang kita bisa tambahkan. Silahkan dicoba aplikasinya, dan kalau misalnya ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya kepada timnya dari panelis, atau kalau misalnya di aplikasi Luck, kita ada fungsi namanya contact support. Jadi untuk teman-teman yang sudah menggunakan aplikasi Luck dan memiliki kendala, juga bisa langsung bertanya di contact support sini. Jadi bisa bertanya kepada support. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan, atau bisa langsung bertanya kepada kami sebagai tim support. Seperti begitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Dari kira itu jawaban dari pertanyaan Pak Hamzah ya. Selanjutnya dari Pak Suradi, SMK 5 Sidrap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini, apakah aplikasi ini bisa dipakai bersama lebih dari satu grup meeting secara bersamaan dan di lain tempat, Pak? Silakan, Pak. Tuh. Oke, mungkin maksudnya lebih dari satu grup meeting, mungkin grupnya ini ya, maksudnya kita bisa banyak sekali grup. Dan tempat-tempatnya itu bisa berbeda-beda. Itu tidak masalah. Baik, ya? Silakan. Oke, selanjutnya masih dari room chat ini Teh Umi. Ya. Dari Pak Hermawan. Pak Dilan, saya mau bertanya, silahkan. Pertanyaannya mana ini? Dari Bapak Pince Watak Operasi. Itu Bu Vince. Bu Pince, oh ya. Silakan Bunda. Halo. 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 Bu Pince. Bu Stella ini.
Ya. Halo, selamat malam. Mam, yang keras suaranya, Mam. Ya, halo. Ya. Mungkin kepecet, Bun. Oh, kepencet. Oke. Oke, selanjutnya baik teh kita lanjut ke penanya selanjutnya ini dari Chandra Sudirno. Assalamualaikum, selamat malam. Dari platform yang tadi sudah disebutkan atau dipaparkan, ada tidak platform yang free dan mudah digunakan untuk kalangan terkendala jaringan? Saya paham Pak Tommy. Oke, mungkin platform yang gratis dan jaringannya maksudnya yang kurang begitu baik ya. Jadi Ya. di daerah susah sinyal itu kan banyak aplikasi nggak bisa dipakai gitu loh Pak Tommy. Nah, apakah LAK ini bisa digunakan di daerah yang sulit sinyal gitu? Oke. Mungkin satu hal tentang aplikasi LAK untuk bagian dokumen itu kita tidak masalah. Jadi ketika kita tidak ada internet, kita tetap bisa mengedit dokumen di perangkat HP. Jadi tidak masalah. Mungkin nanti untuk yang jaringannya agak susah, itu untuk kolaborasi sebenarnya tidak masalah. Mengapa? Karena ketika kita kolaborasi, jumlah data yang ditransaksikan ketika kita kolaborasi itu sangatlah kecil. Hanya berapa byte saja, sangatlah kecil. Tapi mungkin seperti aplikasi lainnya, misalnya contoh kita menggunakan aplikasinya untuk pertemuan daring. Nah, pertemuan daring kan kita ada suara, ada video, dan videonya pun tergantung. Kalau misalnya jumlah pesertanya banyak, itu akan nanti bergantung pada apakah peserta itu memiliki perangkat yang mumpuni untuk melakukan, maksudnya jaringan tersebut mumpuni untuk menggunakan fitur tersebut. Oke. Pertanyaan saya begini, ketika mengedit data nggak pakai sinyal bisa, tapi datanya terupdate ya, walaupun ketika nanti kita kembali ada sinyal Terkoneksi. gitu ya. Betul, betul. Baik. Nggak takutnya gini, nggak ada sinyal kita ngedit udah banyak, ternyata begitu kita Iya. offline lagi, data yang sudah Hilang kita atau gimana? ya begitu, enggak ya? Enggak. Baik. Iya. Oke, selanjutnya ya. Kami ingatkan Bapak Ibu peserta partisipan yang belum mengisi absen, link absennya sudah dibagi oleh teman-teman kita. Ada Pak Samsir Mapi Lawang yang ada di panelis, ada Ibu Ika, ada Ibu Pince yang telah membagikan link absen. Bapak Ibu boleh melihat di chat jika ada notifikasi titik merah, silakan dibuka, nanti di situ kita akan menemukan link absen. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Tommy datanya dari Swandari. Apa bisa disetting pakai bahasa Indonesia ini Pak? Oke. Nah, untuk aplikasi LAK kebetulan baru ada dalam fiturnya bahasa Inggris, bahasa Chinese, dan bahasa Jepang. Nanti sebenarnya untuk Asia Tenggara, kita lagi proses sebenarnya ada beberapa bahasa. Salah satunya ada bahasa Indonesia, bahasa Thailand, bahasa Vietnam. Jadi kita lagi proses juga, harapannya dalam waktu dekat kita bisa meluncing bahasa-bahasa tersebut. Oke, sekiranya terjawab ya. Selanjutnya Teh Umi, ini ada yang raise hand dari Rugaya Ampuala 27. Sebentar. Silakan. Selamat malam Ibu atau Ibu ya. Ibu Rugaya. Halo. Kepencet kali, kepencet. Oh, oke. Baik, Baik, kita 11 menit lanjut. lagi. Masih 11 menit lagi. Oh, Ini makin seru ini. masih banyak ini, masih ada puluhan Pak ini ya. Saya juga lagi melihat ini. Banyak sekali. Minum dulu nggak apa-apa loh. Masih 11 menit lagi soalnya. Boleh. Saya Tidak apa-apa. minum botol. Mantap. Karena ini banyak penanya nih Pak, saya random aja nih Pak. Saya mau Boleh, maaf boleh. pada Bapak penanya.
Saya random aja nih pertanyaannya Bapak Ibu. Saya mohon maaf karena tidak mungkin terjawab semua pertanyaan Bapak Ibu malam hari ini dengan sisa waktu yang ada. Datanya dari Taufik Tajuddin ya. Apakah aplikasi LAK dapat dibuka dengan OpenWidth di Facebook sebagaimana beberapa aplikasi lainnya? Mungkin streaming barangkali Pak ya. Streaming. Oke. Nah, maksudnya apakah aplikasi LAK bisa streaming gitu Bisa Mas? di Facebook itu Pak. Oke. Ini mungkin juga sambil aku langsung beri contoh kali ya. Jadi misalnya contoh, kita membuat sebuah meeting. Misalnya contoh meeting. Nah, di sini kita ada beberapa opsi. Ini mungkin secara tampilan seperti aplikasi pertemuan daring lainnya. Nah, di sini kita ada fungsi namanya live stream. Oh, langsung ya? Iya. Nah, live stream kita bisa copy link. Nanti kita bisa bagikan. Misalnya contoh saya bagikan ke chat ini. Jadi nanti teman-teman bisa langsung menonton juga live ini sekarang. Jadi kalau misalnya live streamingnya kemana aja nih? Live streamingnya kemana aja? Nih kalau di Webex ini kan bisa ke FB, bisa ke YouTube, bisa ke semua medsos. Kalau di LAK ini live streamingnya bisa kemana aja? Kalau misalnya untuk yang live streaming, kita kan baru berupa link ya. Belum kita embed ke sosial media. Mungkin nanti kita akan coba kembangkan ke media-media lainnya. Cuman kalau misalnya untuk sekarang, kita bisa copy live streaming link ini. Nanti kita bisa bagikan ke platform lainnya. Misalnya contoh kita bisa bagikan ke posting di Facebook, atau di mana orang bisa mengklik link tersebut dan bisa menonton. Live streaming linknya ya. Tapi kalau Betul. live streaming baru bisa di YouTube begitu. Live streamingnya kalau di YouTube belum bisa. Maksudnya di link tersebut nanti kita bagi-bagikan ke dalam WhatsApp maupun Telegram. Nanti dia bisa nonton. Oke, paham. Silakan Pak Dirlan. Oke, selanjutnya dari Gusna Sardina. Malam Pak Tommy, boleh bertanya untuk Dolia, apa ini? Untuk Dolia, tadi itu untuk membuat soal matematika seperti apa ya Pak? Untuk membuat grafik dan tabel gitu. Terus yang kedua, tadi untuk telekonferensi dalam pembelajaran, apakah langsung terekam otomatis atau kita masih mempergunakan aplikasi seperti perekam? Kemudian yang ketiga, LARK ini bisakah offline atau hanya untuk online saja? Terima kasih banyak, Pak. Ini ada 3 pertanyaannya. Oke, mungkin tadi untuk yang kolaborasinya itu, maksudnya ini ya, kita bisa menambahkan bagan, apakah kita bisa menambahkan bagan ini. Jadi kita bisa menambahkan banyak sekali fitur dari Lockdocs. Jadi ini untuk dokumen, kita bisa menambahkan banyak juga untuk Excel. Kayak gitu. Itu pertanyaan pertama mungkin terjawabkan. Tadi yang pertanyaan kedua, sorry saya agak miss tadi. Untuk telekonferensi dalam membuat grafik dan tabel itu bagaimana, Pak? Telekonferensi membuat grafik dan tabel. Jadi maksudnya, oh ya, mungkin share screen. Maaf, untuk Telegram dalam pembelajaran apakah langsung terekam otomatis atau kita masih mempergunakan aplikasi lain? Saya mohon maaf Pak, saya ralat. Oke. Ini, jadi kita bisa record. Setiap kali kita meeting, nanti hanya host ya yang bisa menyalakan recording. Jadi recording ini akan langsung masuk ke dalam sistem lab. Oh ya, tadi juga sebelum ke pertanyaan terakhir, ini saya juga bisa bagikan, memperlihatkan salah satu fitur dari lab yang saya rasa bisa membantu. Biasanya kalau kita share screen, kita bisa berbagi screen seperti desktop maupun layar-layar lainnya. Itu sangatlah biasa, maksudnya dia hampir seluruh penyedia platform memiliki fitur tersebut. Salah satu fitur yang keren dari aplikasi LAK yaitu kita bisa kolaborasi langsung dokumen. Misalnya contoh, saya langsung membuat dokumen di sini.
dan saya melihat dokumen, nanti seluruh anggota meeting bisa melihat dan bisa berkolaborasi. Jadi misalnya contoh saya bikin dokumen kolaborasi. Nah, nanti setiap anggota yang bergabung bisa mengisi juga, bareng-barengan mengisi di dalam sini. Misalnya contoh, nah ini bisa scroll nih sampai ke bawah. Nah ini kan saya sebagai host yang presenternya kan melihat nih seperti ini. Kalau misalnya saya di sini biasanya yang menonton juga di sini. Mereka tidak bisa scroll ke bawah. Tapi kalau misalnya di fungsinya lock, peserta tuh bisa melihat dokumen tersebut secara mandiri. Jadi tidak harus mengikuti host. Tapi mereka bisa balik lagi ke presentasi dari host tersebut. Itu satu hal. Lalu tadi pertanyaan terakhirnya tentang apa ya tadi ya? Bisa LARK ini offline. Oh iya, atau offline. hanya untuk online saja. Oke, mungkin itu juga tadi sempat saya jawab juga. Yaitu, aplikasi LARK ini memang membutuhkan online untuk authentication. Maksudnya keamanan ketika masuk ke aplikasinya itu butuh online. Jadi mereka kan ketika masuk ke dalam aplikasi itu butuh memasukkan email atau nomor HP. Nah itu pasti akan membutuhkan online. Tapi setelah masuk ke dalam aplikasi, kalau misalnya di handphone itu perangkat yang dokumen kita bisa jadikan offline. Jadi kalau misalnya di handphone ada fitur namanya offline. Jadi dokumen itu kita bisa edit secara offline. Nanti ketika ada internet langsung tersinkronisasi dengan server. Seperti begitu. Baik, Pak Dirlan, 4 menit lagi mungkin kita bisa minta closing statement. Closing statement mungkin ya. Baik, ya, Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara. Ya, Bu, sorry tadi suaranya nggak kurang gitu jelas. 4 menit lagi kita minta closing statement dari diskusi kita malam hari ini. Oke. Nah, ini mungkin apa dulu atau langsung closing statement? Oke, ya. Jadi terima kasih sekali teman-teman, Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan Lontara edisi 31 ini. Hari ini saya membawakan aplikasi Laksud. Jadi aplikasi Laksud ini harapannya menjadi salah satu opsi pilihan bagi teman-teman, Bapak Ibu, untuk bisa melakukan pembelajaran maupun komunikasi daring secara digital. Dan kita juga tidak menutup bahwa banyak sekali aplikasi-aplikasi yang telah ditelurkan oleh para inovator-inovator di seluruh Indonesia. Yang paling penting dari ini adalah kita sebagai warga negara Indonesia, saya sangat bahagia ketika masyarakat Indonesia turut aktif dalam tidak hanya melihat nih daftar dari ini apa aja, banyak sekali pembelajaran digital, tapi kita turut menggunakan aplikasi tersebut dan tidak hanya sampai di sana, kita memberikan manfaat juga kepada baik teman-teman yang di lingkungan maupun yang berada di luar lingkungan seperti kegiatan Lontara ini. Banyak sekali yang teman-teman bahkan yang mungkin secara tatap muka kita belum pernah bertemu, tapi bertemu di dalam pertemuan daring ini. Jadi harapannya tidak hanya kita melihat, tapi kita bisa menggunakan dan memanfaatkan aplikasi ini untuk kebaikan semua orang. Gitu. Terima kasih. Sama-sama. Silakan Pak Dirlan. Baik, Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung pada malam hari ini, terutama kepada Bapak narasumber mewakili teman-teman dari tim Lontara mengucapkan banyak terima kasih banyak atas perkenannya. Mudah-mudahan di Lontara edisi berikutnya maupun di tempat lain di kegiatan-kegiatan ID berikutnya seperti Sadar, ada Sultra Cerdas, Bapak